Satu ekosistem baru aja monopoli 5 layer AI stack sekaligus. Dan IPO-nya mungkin jadi yang terbesar dalam sejarah teknologi. Yuk bahas lebih lanjut di Peluang Makronews. Nah, bro, gimana nih? Dengar-dengar ada yang baru aja monopoli 5 layer AI stack sekaligus nih. Bisa di-spill gak apa aja? Ya, Sel. Jadi memang ini Jensen Huang ya, waktu GTC Nvidia Conference di Davos 2026. Si Jensen Huang ini CEO-nya Nvidia sudah nge-spill nih ada 5 lapisan ya di AI. Lapisan pertamanya itu mungkin yang paling simple adalah yang energinya ya. Jadi itu kayak power grid-nya, fasilitasnya, terus juga generatornya gitu ya untuk ngasilin listrik tuh supply si AI-nya. Kemudian layer 2 tuh ada chip-nya, chip dan juga komputasinya ya. Di situ kita tahu lah yang lagi terkenal kan GPU-nya Nvidia, terus juga ada AI acceleratornya, kemudian juga ada computing infrastructure-nya. Nah, terus layer ketiga itu adalah cloud infrastructure-nya nih ya. Jadi lebih kayak untuk servernya, kemudian networking-nya, kan juga penyimpanan datanya di awan. Nah, terus ada layer keempat. Nah, ini tuh AI modelnya ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga, kita semua kan udah cobain ChatGPT, Cloud, Gemini, terus juga Llama punyanya Google. Nah, itu yang jadi layer 4-nya nih yang jadi AI modelnya. Kemudian juga ada Grok juga ya punyanya SpaceX. Terus di layer 5 yang kita ketahui yang terakhir itu yang memang langsung direct ke usernya ya. Itu namanya layer aplikasi. Nah, ini lebih ke softwarenya lah ya, SaaS service untuk yang benar-benar berkaitan langsung dengan user sehari-hari pakai apps-nya. Kebayangkan, jadi itu kayak AI-nya itu sangat berlapis-lapis positioning-nya, dan ada yang punya langsung di 5 layer itu sekaligus, yaitu Elon Musk nih. Tapi bukannya justru itu bahaya ya? Soalnya kalau dilihat dari sisi investor, jatuhnya jadi concentration risk gak sih di satu orang? Perhatiin deh kalau misalnya Elon Musk itu tuh punya Tesla, punya SpaceX, punya xAI, punya X, Starlink, dan juga belum aktivitas dia yang padat. Ekosistemnya oke lah, bisa dibilang impresif, tapi single point of failure-nya juga ada kan, dan makin gede nih. Iya, tapi si Elon Musk ini sebenarnya nggak cuma main di AI loh masalahnya. Jadi kayak ibaratnya dia lagi bangun monopoli nih ya di 5 layer itu. Nah, ini belum pernah terjadi nih dalam sejarah teknologi itu. Nah, kayak Microsoft itu di layer 3, di layer 4, dan di layer 5 ya. Terus juga Nvidia dominasi di layer 2. Nah, tapi Mas dia tuh ada loh di semua layer, di layer 1 sampai layer 5 ya. Kalau mau dibedah ya kayak si SpaceX-nya dan Starlink-nya itu di layer 1 ya, di infrastrukturnya. Terus juga ada xAI-nya dan juga Colossus-nya itu di layer 2 dan 4. Nah, untuk distribusinya gitu, dia punya X ya, software X itu di layer 5. Nah, itu nggak ada tuh satu perusahaan pun yang kayak dia gitu, yang bener-bener main di 5 layer sekaligus. Oke, tapi Kev, ada di semua layer sama mendominasi di semua layer itu hal yang beda banget loh. Misalnya kayak Nvidia nih yang udah pegang 92% dari market share GPU data center. Nah, itu baru yang namakan dominasi. Meanwhile, kalau kita lihat xAI dengan Colossusnya itu masih jauh dibandingkan kata-kata dominasi. Ya, makanya ini masih untuk sekarang ini ya. Jadi kedepannya bukan nggak mungkin gitu ya market share maupun dominasinya si Elon Musk makin tinggi lagi gitu ke depannya. Oke, kalau kayak gitu, kenapa loop ekosistemnya Elon Musk dianggap se-powerful itu sih, Kev? Iya, jadi kalau kita breakdown nih, jadi kita perlu breakdown sedikit ya. Jadi memang loopnya itu lintas segmen. Yang menurut gua ini sebenarnya salah satu logic yang paling kuat yang bisa kita lihat lah ya di sejarah teknologi. Nah, SpaceX gitu ya, dia nge-launch rocket launch itu ngasilin revenue juga. Nah, revenue itu dipakai untuk mendanai si Starlink gitu ya, internet berbasis satelitnya. Dan sekarang Starlink pun sudah profitable dengan kurang lebih 11,4 miliar dolar ya di revenue-nya di tahun 2025, dipakai lagi untuk ngedanain Starship. Nah, Starship ini nanti akan bikin orbital di data centers. Nah, untuk si SAI-nya itu pun juga positif ya. Jadi kayak dia punya XAI gitu ya, dia bisa ngelatih Grok gitu modelnya dengan lebih baik. Nah, Grok itu juga bisa langsung distribusi ke X ya, ke aplikasinya. Nah, dengan ratusan juta subscribernya gitu, MAU-nya gitu ya. Jadi terus X-nya itu dimonetasi lagi nanti balik lewat Starlink dan Starshield ya. Jadi ini kayaknya strateginya itu luar biasa ya. Jadi ini kayak lebih ke self reinforcing flywheel gitu yang memang setiap komponen tuh memperkuat komponen-komponen yang lain. Emang sih Kev, gue akuin ini keren banget. Tapi ada satu angka yang di skip. Misalnya kayak xAI yang masih bakar uang sekitar 1 miliar dolar.
per bulannya. Nah, Colossusnya si xAI ini tuh di Memphis aja butuh sekitar 2 gigawatt listrik untuk beroperasi. Terus di data center yang ada misalnya kayak investasi infrastruktur AI yang diprediksikan pada tahun 2026 ini akan naik nih sekitar 700 miliar dolar. Nah, hambatan terbesar sekarang itu menurut gue bukan lagi di chip, tapi di energinya. Kalau energi bottleneck itu terjadi, loop yang oke tadi tuh bisa macet gak sih, Kev, di layer pertamanya? Nah, itu, Sel. Justru di situ Mas punya keunggulan yang memang orang lain nggak punya. Nah, jadi Starlink itu backbone konektivitasnya itu ada LEO. Nah, dia juga sudah punya lebih dari 7.000 satelit. Nah, di laser-laser itu antar satelitnya ya bisa sampai 100 GB per second. Nah, terus dan dia lagi bangun infrastruktur juga, energi dan konektivitas nanti di luar angkasa juga di orbit. Nah, jadi kalau nanti pun dia punya bottleneck gitu ya energi di darat, nah dia juga nanti bisa punya solusi di orbit. Atau Kev dia lagi bangun sesuatu yang super mahal, super kompleks, dan danya bergantung banget sama satu orang, biar semua prosedur jalannya lancar. Nah, Kev, pertanyaan yang paling penting buat Sobat Cuan, jadi kalau investor retail di Indonesia mau positioning di ekosistem Mas, apa aja sih harus mereka pahamin? Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu, pisahin dulu bisnis-bisnis model dan juga entitas masing-masing dari si SpaceX ini ya. Jadi yang pertama itu kan ada SpaceX-nya sendiri ya, yang memang sebagai enable layer lah infrastrukturnya. Dia sudah bikin 165 ya orbital launch di 2025 only, dan terus kontraknya itu sudah sekitar 22 miliar dolar. Nah, ini juga dari NASA ya. Jadi bisnis fundamentalnya itu cukup solid ya. Kalau Starlink itu infrastruktur layernya itu udah profitable juga. Nah, ini yang tadi internet berbasis satelit segmen keduanya. Nah, dia itu punya revenue 11,4 miliar dolar tadi kita udah sebut. Nah, itu naiknya 50% year on year. Nah, dia juga punya lebih dari 11,8 juta subscriber ya, tersebar di 150 lebih negara gitu per April 2026 ini. Nah, ini yang namanya cash cow nih, cash cow-nya dia, si Starlink ini. Kalau XAI-nya sendiri memang dia masih bakar duit ya. Ini high risk, high reward bet lah di layer modelnya si Elon Musk ya. Apalagi kalau Asusnya itu masih butuh ya 555.000 GPU-nya Nvidia. Nah, terus Grok 5-nya ini dengan 10 triliun parameter masih dalam proses training juga sekarang. Oke, I see. Itu poin yang penting banget sih, Kev. Soalnya retail investor Indonesia yang mau akses ke ekosistem ini sekarang cuma bisa lewat SpaceX, kalaupun itu IPO-nya beneran kejadian. xAI itu masih private dengan valuasi sekitar 230 miliar dolar, dan Starlink juga belum kepisah nih sebagai entitas publik. Jadi pertanyaannya bukan soal apa iya ekosistem emas menarik, tapi layer mana yang bisa diakses dan di harga berapa. Nah, ini dia opportunity-nya. Jadi kita juga kemarin sudah lihat bahwa SpaceX sudah launch dia punya prospektus untuk IPO-nya, dan dia akan valuasinya di 1,75 triliun ya, sesuai di prospektusnya. Nah, kalau lo beli SpaceX sendiri, berarti lo juga beli akses ke Starlink-nya, tadi internet berbasis satelit yang sudah profitable, terus juga ke launch bisnisnya yang rocket launch-nya, itu juga sudah dominan, dan terakhir ke SAI-nya sendiri nih, yang juga lagi bangun Grok 5 gitu ya, dengan 10 triliun parameter tadi. Nah, ini 3 in 1 loh, Sel. Nah, belum pernah ada IPO yang benar-benar kasih exposure ke semua layer AI stacks gitu, kayak punya si Elon Musk ini. Tapi ini juga berarti kita beli semua resikonya sekaligus nggak sih dalam satu paket? Misalnya kayak xAI yang masih bakar duit sekitar 1 miliar dolar per bulannya, terus profitabilitasnya juga belum jelas. Grok juga revenue juga masih kecil banget dibandingkan dengan burn rate-nya. Dan dari data yang ada, cuman sekitar 20% perusahaan yang berhasil menangkap 74% dari total keuntungan ekonomi AI. Belum tentu semua layer dari ekosistem emas ini masuk ke 20%-nya nggak sih? Iya, jadi memang kalau kita breakdown lagi ya, si Starlink-nya itu sudah kontribusinya itu udah lebih dari 20% dari revenue keseluruhan SpaceX. Nah, of course ini juga sudah profitable dan selalu growing dari tahun ke tahun, dan juga nggak ada kompetitor juga yang memang kompetitor yang bisa match global coverage-nya si SpaceX di berbagai layer itu. Jadi kalau lo beli SpaceX ini, paling nggak ya lo dapat Starlink-nya ini sebagai anchor yang kuat yang nanti diproyeksikan ke depannya bisa menutup kerugian yang ada dari si SAI-nya ya. Setuju sih ya soal Starlink. Tapi harga yang mesti lu bayar untuk Starlink lewat
SpaceX IPO itu juga include semua liability dari XAI yang masih bakar duit. Dan itu yang perlu Sobat Cuan benar-benar pahami sebelum mengambil keputusan apapun. Oke Sobat Cuan, 3 hal yang bisa dibawa pulang dari episode hari ini. Yang pertama, ekosistem Mars memang unik karena menyentuh 5 layer AI stack sekaligus dan itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah teknologi. 2, tapi kita juga harus perlu ingat bahwa setiap layer itu memiliki profil resiko yang sangat berbeda, jadi jangan perlakukan SpaceX IPO sebagai satu paket yang homogen. Yang terakhir, Starlink adalah aset yang paling proven fundamentalnya, tapi aksesnya cuma bisa lewat SpaceX sebagai bundle deal. Nah, Kev, do you have any last word? Iya, jadi memang intinya jangan tunggu ini ya, semua uncertainty ini berkibar ya, terus resolve baru teman-teman mulai pelajari ya. Intinya kita justru sekarang mumpung juga ada keluar prospektusnya, ini teman-teman mulai pahami strukturnya, kemudian terus pelajarin tiap layernya dan siapkan diri gitu ya, sebelum memang IPO-nya ini benar-benar nanti terjadi gitu ya di awal Juni. Nah, Sobat Cuan, kalau mau mulai eksplor saham AS yang relevan dengan AI ekosistem ini, di peluang itu ada Nvidia, Microsoft, Google, semuanya bisa diakses lewat peluang ya. Ingat, konten ini murni edukasi bukan rekomendasi investasi. Performa masa lalu tidak dapat menjamin hasil masa depan. Selalu lakukan riset mandiri sebelum melakukan investasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.